Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Pahlevi dengan NIM B1B1210001 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara yang ada di Provinsi Jambi, tentunya dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beryansyah, SIP MIP di mata kuliah Pemerintahan Daerah. Yuk disimak pembahasannya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai izin usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan perizinan? Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan ataupun tindakan. Menurut Adrian Sutedi, perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang ataupun peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perizinan juga bisa diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan ataupun pembebasan dari suatu larangan. Yang kedua, izin usaha pertambangan atau IUP. IUP ini adalah singkatan dari izin usaha pertambangan yang menjadi sebuah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Yang ketiga, mekanisme pembuatan izin usaha tambang khususnya di Provinsi Jambi. Nah, kegiatan pertambangan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba. Untuk lebih merincikan pelaksanaan dari undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk peraturan pemerintah yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, komoditas pertambangan dikelompokkan menjadi 5 golongan, yaitu 1. Mineral radioaktif antara lain radium, thorium, dan uranium. Yang kedua, mineral logam antara lain emas dan tembaga. Yang ketiga, mineral bukan logam. Yang keempat itu batuan antara lain endesit, tanah liat, tanah uruk, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, dan pasir. Yang kelima itu adalah batu bara, antara lain batuan aspal, batu bara, dan gambu. Yang keempat, pemberian izin usaha pertambangan batuan. Nah, di sini terdapat berbagai pembagian kewenangan antara menteri, gubernur, atau bupati, serta wali kota. Di antaranya, kewenangan Menteri SDM. Untuk permohonan wilayah yang berada di lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Kewenangan dari gubernur.
Untuk permohonan wilayah yang berada di lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan batas 12 mil. Yang selanjutnya, kewenangan bupati atau wali kota untuk permohonan wilayah yang berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Setelah mengetahui mengenai perizinan IUP, maka kita juga harus mengetahui apa saja sih persyaratan yang ada di IUP. Jadi, IUP atau izin usaha pertambangan ini terbagi menjadi dua, yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produk, yang tentunya mereka memiliki persyaratan-persyaratan. Izin usaha pertambangan merupakan kewenangan dari pemerintah, terutama dalam pengelolaan pertambangan, mineral, dan batu bara. Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara atau yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengatur bahwasannya IUP ini diberikan oleh menteri, gubernur, bupati, ataupun wali kota sesuai dengan kewenangannya, yang mana pada pasal 39 Undang-Undang Minerba mengatur bahwasannya IUP eksplorasi ini wajib memuat ketentuan ataupun persyaratan-persyaratan seperti 1. Nama perusahaan, kedua, lokasi dan luas wilayah, ketiga, rencana umum dan tata ruang, yang keempat, jaminan kesungguhan, yang kelima, model investasi, yang keenam, perpanjangan waktu tahap kegiatan, yang ketujuh, hak dan kewajiban pemegang IUP, yang kedelapan, jangka waktu berlakunya tahapan kegiatan, yang kesembilan, jenis usaha yang diberikan, yang kesepuluh, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Yang ke-11 tentunya perpajakan, ke-12 penyelesaian perselisihan, 13 iuran tetap dan iuran eksplorasi, dan yang terakhir yang ke-14 itu adalah AMDAL. Sedangkan untuk izin usaha pertambangan operasi produk wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya hampir sama dengan IUP eksplorasi, namun ada perbedaannya. Yang pertama, syaratnya tentu memiliki nama perusahaan, memiliki luas wilayah, lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian, memiliki pengangkutan dan penjualan, memiliki model investasi, memiliki jangka waktu berlakunya IUP, jangka waktu tahapan kegiatan, penyelesaian masalah pertahanan, lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pasca tambang. Selain itu juga memiliki dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Nah, selain persyaratan tersebut, ternyata IUP eksplorasi ini memiliki persyaratan lain seperti perpanjangan IUP, hak dan kewajiban bagi pemegang IUP, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, memiliki perpajakan, penerima negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi. Selain itu juga memiliki penyelesaian perselisihan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi mineral atau batu bara, pemanfaatan barang dan jasa, dan teknologi dalam negeri, penerapan kaidah ekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik, pengembangan tenaga kerja Indonesia, pengelolaan data mineral dan batu bara, serta penguasaan pengembangan dan penerapan teknologi. Di dalam izin usaha pertambangan mineral dan batu bara tentu memiliki dasar hukumnya, yakni seperti Peraturan Menteri SDM Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur tentang perizinan di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara. Selain dari Peraturan Menteri SDM tersebut, juga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
yang mana yang dimaksud dengan usaha pertambangan itu adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataupun batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian atau pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Ada 10 hak dan kewajiban bagi pemilik IUP atau izin usaha pertambangan. Yang pertama, mengutamakan produk dalam negeri. Yang kedua, mengutamakan subkontraktor lokal sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, mengutamakan tenaga kerja lokal. Yang keempat, melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya. Yang kelima, menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemilik IUP kepada menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Yang keenam, melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik itu barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya. Yang kedelapan, melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, menyusun dan melaporkan laporan kegiatan kepada pemberi IUP. Ternyata Provinsi Jambi juga sedang mengalami permasalahan mengenai izin usaha pertambangan ini. Berikut adalah pernyataan dari Al-Haris selaku Gubernur dari Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk melakukan penataan alur operasional angkutan batubara menuju arah yang lebih baik. Penataan tersebut dilakukan pemerintah agar batubara tidak selalu menimbulkan polemik dengan terakomodirnya seluruh kepentingan masyarakat. Khususnya terkait proses pengangkutan komoditas tambang ini menuju stockpile, sehingga tidak lagi menimbulkan kemacetan yang menjadi biang permasalahan. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat memimpin rapat pembahasan pengelolaan pengangkutan batubara yang dihadiri pelaksana harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. Mewakili Gubernur, Ketua Satgas Pengawasan Batubara Apani Saharudin menjelaskan, rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya di Jakarta untuk menegaskan komitmen stakeholder terkait, khususnya bagi para pemegang izin usaha pertambangan serta transportir, agar patuh terhadap kebijakan alur distribusi yang nantinya diputuskan. Komitmen tersebut dipertegas untuk pemberian sanksi bagi para pihak yang nantinya melakukan pelanggaran. Diminimalisir tatkala Dirjen Minerba melakukan tindakan tegas terhadap baik itu perusahaan-perusahaan tambang yang tidak taat dengan ketentuan-ketentuan maupun transportir yang tidak taat dengan ketentuan-ketentuannya. Maka pada saat ini beliau datang, Pak Dirjen datang, untuk mengembalikan biar kesepakatan bersama ini untuk sama-sama komitmen, dan beliau akan menunjukkan komitmen itu seperti tadi dia lihat kehadiran. Tak kala tidak hadir, datang dengan tidak ada alasan atau ini, dia akan melakukan peneguran. Kemudian nanti juga pada pelaksanaan operasional lumbung lambung, kalau memang tidak ada respon atau tidak ada, masih ada yang melanggar, nah ini juga akan dilakukan tindakan tegas oleh Dirjen Minerba. Nah ini yang sesungguhnya kita harapkan, bahwa support dari Minerba ini luar biasa lah, ini menunjukkan komitmen beliau. Sementara itu, PLH Dirjen Minerba Kementerian SDM Muhammad Idris Froyoto Sihite menuturkan,
Rapat tersebut merupakan wadah bagi Kementerian SDM dalam menampung saran dan masukan mengenai kondisi batubara di Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya menjadi rumusan kebijakan yang memiliki kekuatan sanksi bagi yang melanggar. Kita sudah melakukan rapat, ya, jadi melibatkan seluruh stakeholders terkait. Saya dari Kementerian SDM mengapresiasi atas kehadiran dari Danrem, kemudian juga Polda, dari Kejati, seluruh dinas atas komando Pak Gubernur, dan juga kepada seluruh pelaku usaha, ya, sampai dengan tadi Pak Supir. Kita sudah sama-sama dengarkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan, dan satu hal yang sudah mengerucut adalah semua punya komitmen yang sama supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, tentu juga dengan pola pendekatan punish dan reward. Kementerian SDM tentu akan mengapresiasi, ya, memberikan reward kepada perusahaan yang comply dengan regulasi dan akan memberikan ketegasan dalam bentuk punishment kepada pihak-pihak yang tidak bisa patuh dengan regulasi yang ada. Diharapkan rapat persoalan batubara ini akan semakin memudahkan penataan alur pengangkutan komoditas tambang tersebut, sehingga selanjutnya tidak lagi menimbulkan kemacetan sebelum hadirnya jalur khusus. Aktivitas tambang batubara sebagian membawa berkah bagi pengusaha, namun di sisi lain membawa masalah bagi masyarakat Jambi, terutama warga yang berada di dekat tambang batubara yang merasakan debu setiap hari yang dibawa mobil angkutan batubara. Selain masalah kesehatan akibat debu, warga Jambi juga diresahkan dengan kemacetan yang terjadi setiap hari, mulai dari Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Banyaknya masalah akibat tambang batubara ini, pemerintah Provinsi Jambi mengaku tidak bisa menghentikan operasional tambang batubara dengan alasan perizinan dan pemberian kuota tambang batubara tidak dikeluarkan oleh gubernur, namun dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Sedangkan untuk tonase muatan batubara dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Tambang nanti Menteri SDM, yang ngasih kuotanya Menteri SDM, ya kan? Jalannya jalan nasional dan kondisi, ya kan? Yang berhak melarang ya Menteri PU, ya kan? Kalau tonasenya Menteri Perhubungan, bukan saya, ya kan? Kuota juga Menteri SDM, izin tambangnya nggak Menteri. Jadi saya di mana? Kan itu masalahnya. Saya kira keliru mereka gitu kan. Kalau saya mengatur lalu lintasnya, oke, itu pun dengan kepolisian. Saya nggak punya hak. Sementara itu masyarakat terus saja resah dengan adanya aktivitas tambang batubara. Banyak pengendara truk batubara yang melintas tidak sesuai jam operasional. Warga berharap ada tindakan tegas dan solusi dari pemerintah daerah terkait aktivitas tambang batubara di Jambi. Bikin macet batubara itu kan masyarakat meresahkan kan, banyak terjadi kecelakaan. Ternyata sekarang dulu perjanjian batubara ini jam 9 ke atas bisa lewat kok melalui lintas. Sekarang ada yang jam 6 sudah maghrib lewat. Nah itu kan tidak wajar lagi kan. Kalau lewat panjang antri, yang kami penghuni ini kan payah. Ada halangan di jalan kami juga payah. Aan Prianto, Sucianisa, Kompas TV Jambi. Kesimpulan dari pembahasan video ini adalah setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan aktivitas harus memperoleh perizinan usaha pertambangan dari pihak yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi ataupun ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Berkaitan juga dengan permasalahan dari Provinsi Jambi, sesuai dengan pernyataan Gubernur, bahwasannya izin usaha pertambangan hanya boleh dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni Menteri ESDM. Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun beberapa saran mengenai permasalahan batubara ini. Yang pertama, kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Batubara, sebagai pemangku kebijakan harus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pengusahaan pertambangan yang dilakukan secara ketat dan rutin agar kiranya tetap meningkatkan
dalam hal ini pengelolaan izin usaha pertambangan, agar yang melakukan pengelolaan tidak asal melakukan pengelolaan pertambangan, tetapi penambangan harus melakukan pertambangan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, bagi pelaku pengusaha pertambangan haruslah menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, maka pelaku harus memiliki kesadaran untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Yang ketiga, perlunya komitmen, pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pemilik tambang yang melanggar aturan dalam pengelolaan pertambangan. Dan yang keempat, itu adalah penguatan terhadap otonomi daerah. Sekian pembahasan mengenai izin usaha pertambangan mineral dan batu bara serta permasalahan IUP yang ada di Provinsi Jambi. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.